warahmatullahi wabarakatuh. Ada kabar baik ya dari Timnas Indonesia. Kabar buruk tengah menyelimuti dari Timnas Australia karena bek andalan mereka ya, Harry Souttar, dipastikan absen dalam waktu yang cukup lama akibat mengalami cedera tendon Achilles. Kehilangan pemain setinggi 2 meter ini tentu menjadi pukulan telak bagi Socceroos, terutama menjelang pertandingan krusial melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2006. Media Australia News bahkan menyebut absennya Souttar sebagai malapetaka bagi timnya. Pasalnya, pertahanan Australia akan kehilangan sosok sentral yang sangat penting. Tanpa Souttar, lini belakang Australia dinilai akan lebih mudah ditembus serangan lawan. Ini menjadi pukulan besar bagi timnas Australia yang dilatih Tony Popovic menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia di Sydney pada Maret mendatang ya. Baik, setelah hasil mengecewakan berupa 1 kali imbang dan 1 kekalahan melawan Bahrain dalam babak kualifikasi ini, Australia kini berada dalam posisi yang sulit. Mereka tidak hanya terancam gagal lolos otomatis, tetapi juga berisiko tidak lolos ke Piala Dunia sama sekali jika kalah dari Indonesia. Australia masih menyisakan 4 laga yang berat. Selain melawan Timnas Indonesia, Garuda, mereka masih akan menantang China, Arab Saudi, dan juga Jepang. Meski duduk di urutan 2 dengan koleksi 7 poin, posisinya masih sangat mudah digeser sebab Timnas Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina mengikuti di bawahnya dengan mengemas 6 poin. Jika Australia keok dari skuad Garuda, yaitu Timnas, di bulan Maret mendatang ya, otomatis posisinya akan turun dan kans untuk lolos otomatis semakin mengecil ya. Seperti diketahui bahwa 2 tim yang teratas yang akan mendapat tiket otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara untuk tim yang finish posisi 3 dan 4 akan melanjutkan perjuangannya di babak keempat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Baik, ada berita lain yaitu media Belanda yang fokus membahas klub Kelvin Verdong dari Nijmegen tiba-tiba menyoroti striker FC Utrecht Oleh Romeni menjelang pergantian tahun ya kemarin ya. Forsanek dalam artikelnya menjelaskan bahwa Nijmegen akan mendapat keuntungan di tengah situasi Oleh Romeni yang diprediksi bakal segera hengkang dari FC Utrecht pada bursa transfer Januari ya. Hal itu bisa terjadi lantaran Oleh Romeni disebut-sebut akan diboyong oleh klub Championship Inggris yang juga diperkuat oleh Marcelino Ferdinand Oxford United. Oxford United dikabarkan siap membayar FC Utrecht sekitar 2 juta euro untuk membawa striker ke tanah Inggris itu ya. Karena Romeni pernah menjadi bagian akademi Nijmegen. Klub tersebut diperkirakan akan ketiban untung jika transfer Oleh Romeni terwujud. Mereka akan mendapatkan kompensasi melatih sang pemain di akademi dengan nominal kecil sekitar 70.000 euro. Romeni bergabung dengan semua tim di NEC dan dengan cepat dianggap sebagai talenta hebat. Akan tetapi hubungannya dengan klub dan pemain tidak pernah berjalan mulus yang menyebabkan dia meninggalkan NEC melalui pintu belakang untuk bergabung dengan FC Emmen pada musim dingin
tahun 2022. Tulis dari Forsanek, dikutip suara.com pada hari Rabu tanggal 1 bulan 1 Januari 2025. Di sana ia langsung membuat kesan pemain sayap itu dipromosikan ke Eredivisie dan menjadi pencetak gol terbanyak dari klub Derby pada tahun keduanya dengan 12 gol dalam 37 pertandingan. Menyita soal transfer market, posisi Oleh Remeni disebut sebagai penyerang tengah tetapi bisa ditempatkan sebagai sayap kanan dan kiri. Namun bersama FC Utrecht musim ini Romeni hampir selalu dimainkan sebagai pemain sayap kanan. Dalam 13 laga dia telah mengemas 2 gol dari 729 menit bersama Eredivisie. Terlepas dari itu, kehadiran Oleh Remeni di atas kertas tetap akan memiliki dampak positif bagi timnas Indonesia. Persaingan di lini serang menjadi lebih ketat. Pemain berdarah Medan itu bisa menjadi pesaing ideal bagi Ragnar Oramangun dan Rafael Strijk yang belakangan hampir selalu jadi andalan Sintayong. Andai naturalisasinya bisa selesai tepat waktu, ya, Oleh Remeni diprediksi bisa menjalani debut saat timnas Indonesia bertandang ke markas Australia dalam laga ketujuh grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2006 zona Asia pada 20 Maret mendatang. Dalam laga itu Ragnar Oramangun dipastikan absen karena terkena akumulasi kartu kuning. Remeni mungkin bisa memanfaatkan itu sebagai celah untuk menunjukkan potensinya di hadapan pelatih Sintayong maupun seluruh pendukung, seluruh rakyat Indonesia. Fan Garuda Indonesia, dukung terus ya timnas Indonesia di Piala Dunia. Salam olahraga, maju terus sepak bola Indonesia. Terima kasih.